Saya Restina Hotnali dari Prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai biaya overhead pabrik, yang dimana biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat digolongkan menurut sifatnya. Perubahan volume dan kaitan dengan departemen biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. Biaya overhead produksi merupakan biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Contoh biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dari pemakaian bahan penolong, pengawas, mesin produksi, mandor sewa, pajak, asuransi, depresiasi, penerangan tenaga listrik, dan gunakan fasilitas produksi. Selanjutnya yaitu penggolongan biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Di dalam perusahaan yang produksi berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi golongan berikut. Yang pertama, biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bukan bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil apabila dibandingkan dengan harga pokok produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan baku habis pakai, atau persediaan yang lain, serta pembelian jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan ekuipmen, kendaraan, perkakas, laboratorium, dan aktivitas tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tak langsung tersebut. Tenaga kerja tak langsung terdiri dari yang pertama, karyawan yang bekerja dalam departemen pembangkit, departemen pembantu seperti tenaga listrik, uap, bengkel, dan departemen gudang. Yang kedua, karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini lain adalah biaya-biaya depresiasi eksperimen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan ekuipmen, laboratorium, alat kerja, dan aktivitas tetap lain yang digunakan pabrik. Kelima, biaya timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin di ekuipmen, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian. Keenam, biaya overhead pabrik lainnya secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik pada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode feed costing dalam penentuan harga pokok produksinya, maka produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead variabel dan tarif biaya overhead tetap. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing dalam penentuan harga pokok produksi, maka produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Pembebanan biaya overhead pabrik metode full costing. Setelah tarif B, overhead ditentukan sebesar 140 per jam mesin, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan menggunakan tarif tersebut. B. Pembebanan biaya overhead pabrik metode variable costing. Dalam metode variable costing, biaya overhead tetap tidak diperhitungkan unsur biaya produksi sehingga tidak terhitung sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapat penjualan dalam periode yang selanjutnya. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Tujuan pengumpulan biaya overhead pabrik terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead yang dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi adalah biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan. Yang B. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya metode full costing.
Metode biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. C. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya metode variable costing. Seperti halnya dalam metode full costing, biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik. Karena dalam metode variable costing, biasanya overhead tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam metode terjadinya. Tidak diperhitungkan harga pokok produksi, maka biaya overhead sesungguhnya yang telah tercatat dalam rekening biaya overhead produksi sesungguhnya. Selanjutnya, perlakuan terhadap selisih biaya overhead. Setiap akhir bulan, biaya overhead yang kurang atau lebih dibebankan dipindahkan dari rekening biaya overhead sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Rekening biaya overhead pabrik dicantumkan dalam neraca sebagai beban yang ditanggungkan atau deferred credit. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa selisih biaya overhead pabrik yang terjadi dalam bulan tertentu akan diimbangi dengan selisih biaya overhead pada bulan berikutnya. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam penghitungan tarif biaya overhead atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi, seperti karena perubahan harga bahan penolong dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening-rekening. Yang pertama, persediaan produk dalam proses. Yang kedua, persediaan produk jadi. Yang ketiga, harga pokok penjualan. Sebagai akibatnya, harga pokok produksi yang semula berisi biaya overhead pabrik yang diperhitungkan berdasarkan taksiran disesuaikan menjadi biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Jika selisih biaya overhead disebabkan karena ketidakefisiensian pabrik atau aktivitas perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Tidak ada alasan yang kuat untuk menaikkan harga pokok persediaan hanya karena ketidakefisiensian atau karena adanya kapasitas yang tidak terpakai. Metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead ini seringkali digunakan tanpa memperlihatkan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan alasan sebagai berikut. Manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead ini. Jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Nah, kesimpulannya yaitu dalam perusahaan yang produknya berdasar pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan penggunaan tarif yang ditentukan di muka untuk memperhitungkan biaya overhead dalam harga pokok produksi. Hal ini adalah kebutuhan manajemen akan informasi harga pokok produksi yang dipengaruhi oleh yang pertama, adanya perubahan tingkat kegiatan produksi yang bersifat sementara. Yang kedua, perubahan tingkat efisiensi produk. Yang ketiga, terjadinya biaya overhead yang bersifat sporadik. Yang keempat, adanya biaya yang terjadi hanya pada saat tertentu. Di samping itu, dalam perusahaan produksi berdasarkan pesanan, manajemen perusahaan memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Sedangkan beberapa elemen biaya overhead pabrik ada yang baru dapat diketahui jumlahnya dengan pasti pada akhir periode. Dengan demikian, penggunaan tarif biaya overhead yang ditentukan di muka untuk membebankan jenis biaya tersebut pada produk adalah suatu keharusan. Ada 3 tahap yang dilakukan untuk menghitung tarif biaya overhead menyusun anggaran biaya overhead, yaitu yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead. Dasar yang dapat dipakai sebagai dasar pembebanan biaya overhead kepada produk adalah yang pertama, satuan produk. Yang kedua, contoh biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Keempat, tenaga kerja langsung dan jam mesin. Setelah tarif biaya overhead ditentukan, produk yang diproduksi dalam tahun anggaran dibebani dengan biaya overhead produksi dengan tarif tersebut. Dalam tahun anggaran tersebut dikumpulkan sesungguhnya terjadi. Pada akhir tahun, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Dalam metode full costing, selisih yang terjadi antara biaya overhead yang dibebankan berdasarkan tarif dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dianalisis menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih anggaran dan selisih kapasitas. Selisih tersebut pada akhir tahun diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan
atau diperlakukan sebagai penyusunan perhitungan laba rugi. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.